selama masih di depan mata kita, tetangga kita, saudara kita masih sakit. Dokter Setio, Setuju? Pohoe. Benar. Pak Ekel masih ada mulutnya yang diam. Jadi masih, masa sih, bisa nggak sih? Jujur, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu adalah tantangan. Tantangan buat kita semua, ada yang pro dan kontra. Mungkin di slide berikutnya ini adalah pilihan saya. Saya tidak akan memilih yang lain, saya akan memilih yang berbeda. Dan pilihan saya tradisional. Tradisional itu artinya apa? Tidak kapsul, tidak tablet, tidak suntikan, tidak kemo. Tradisional. Pro kontranya saya nggak peduli. Sekali lagi, pro kontranya saya tidak pedulikan. Yang saya pedulikan adalah pasien segera sembuh. Kenapa dokter saya begitu semangat? Karena ada dasar. Saya dokter dilantik, berarti saya orang profesi medis, tapi saya lepas profesi medis. Saya lebih memilih berprofesi sebagai tradisional. Ini kekuatan saya. Di slide berikut kita akan sama-sama. Harusnya kita merenung di sini, Bapak Ibu. Ini semuanya tradisional. Lanjut, Pak Ekel. Semuanya bisa kelihatan. Terima kasih, Pak Ekel. Ini tradisional. Dan sampai hari ini ada. Sebelum Fakultas Kedokteran ada, ini sudah ada. Persoalannya balik lagi ke yang tadi. Karena saya pintar. Saya punya STLM. Jadi tidak percaya. Jadi punya pemikiran yang berbeda. Setuju saya dengan kontranya itu. Saya ingin Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini yang di tangan saya dipegang, ini bisa berfungsi sebagai bekam. Teman-teman yang sudah tahu, Bapak Ibu yang belum tahu, ini bisa bekam. Berarti ada di sini. Ini bisa panas, berarti sama dengan yang ada di batu-batu ini, ditempelkan karena dia panas. Ada teori, ada praktek, dan udah dilakukan ribuan tahun. Kalau kita tidak mau merenung, maka pasien akan bertanya-tanya. Berikutnya Michael. Ini kekuatan saya. Di Indonesia berlaku peraturan pemerintah 103/2014. Ada, bukan tidak ada. Apa yang ada? Pelayanan kesehatan tradisional. Ini pilihan saya. Slide berikutnya lagi lebih keras lagi, memberikan kepastian hukum. Apakah saya memilih? Salah? Tidak, karena ada kepastian hukum. Sayangnya peraturan pemerintah 103/2014 ini pasti akan dirubah. Kenapa demikian? Karena pada slide itu ada di bab 5 itu upaya kesehatan. Seluruhnya medis. Di slide berikutnya akan muncul pelayanan kesehatan tradisional. Bab 5 yang saya tunjukkan ini adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023. Jadi sekarang bukan peraturan lagi pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional sudah diundang-undangkan. Slide berikutnya saya ngambil satu pasal. Pasalnya adalah 163. Ini buat kita. Atau lebih tepatnya lagi, Pak Hekel, buat orang yang baik hati. Oke, tepuk tangan ya. Kalau Bapak Ibu mau berbaik hati, ini kekuatan buat kita, Pak. Di sini tidak ditujukan untuk si A, si B, si C, Pak, untuk semua. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya. Berarti tanpa batas. Kalau ada yang membatasin, beli bukunya, lempar. Selesai, Pak. Sederhana, karena dia tidak tahu undang-undang, dia tidak tahu hukum. Kalau dia menjelekkan tradisional, salah. Siapapun dia. Meningkatkan, menggunakan. Nggak usah susah-susah Bapak Ibu. Saya senang banget masuk di POI. Kenapa demikian? Karena penggabungan Bapak Ibu. Mohon maaf sekarang si AA lagi sakit misalkan. Mohon maaf karena tadi udah angkat tangan. Kalau ke orang lain di dunia lain, di luar sana, sembuh, selesai. Di POI tidak. Sembuh dan menghasilkan. Yes. Ini yang harus kita renungkan. Slide berikutnya, Michael. Pertanyaan dari Bapak Ibu pasti ini, saya tahu.
Gimana sih caranya? Kok bukan kapsul, bukan tablet, tapi bicaranya alat, DDP, PDP, PND bisa membantu. Ini kalimatnya bijak banget, bijaksana banget. Membantu loh, tidak sombong. Ada yang berani tepuk tangan ya? Kita nggak usah sombong, tapi 700.000 lebih. Berapa sekian pasien yang selesai? Artinya, lakukan. Ikutin arahan, lakukan. Karena ini akan menyelesaikan. Ini alat yang luar biasa. Alat ini 3 kombinasi, silakan. Sederhana saya ingin menyampaikan di DDP ini. Ada 3 fungsi. Tolong perhatikan, saya sudah menyebutkan tidak kapsul, tidak tablet. Yang ada di sini apa? Panas. Bukan kapsul, bukan tablet. Yang ada di sini gelombang. Cahaya, gelombang yang dipakai. Yang ada di sini ultrasonik, suara, tapi tidak terdengar karena bukan di desibel kita. Artinya apa yang kita bahas sekarang atau yang kita akan diskusikan sekarang tidak ada kimia sama sekali. Yang kita akan bicarakan, yang kita akan diskusikan adalah fisika. Kita tidak pernah memikirkan bahwa fisika bisa menyelesaikan masalah kesehatan. Ini yang jadi renungan buat kita. Coba perhatikan fisika, bukan kimia. Coba lakukan pendekatan fisika. Slide berikutnya, Pak Eko, terima kasih. Energi pemanasan itu dasarnya adalah pulse electromagnetic field. Tapi judul terakhirnya terapi. Berarti paling tidak kita bijak sekarang menyampaikan membantu penyembuhan. Masalahnya apa? Semua masalah. Jadi tidak obat A, tidak obat C, tidak untuk A, tidak untuk B, tidak untuk C, termasuk yang punya banyak hutang selesaikan dengan dia. Ingat ya, kita sudah kenal sakit ini obatnya A, sakit ini obatnya B, dan seterusnya. Tapi hasilnya tidak. Hasilnya adalah bertambah banyak. Sekarang kita rubah dengan energi pemanasan. Berikutnya, Pak Hekel, terima kasih. Ketika kita memberikan energi pemanasan, lepas alas kaki, duduk, pakai DDP-nya. Kalau ada makanan yang masuk ke badan kita, masuk ke dalam sel kita, ampasnya itu harus keluar sempurna. Tidak ada yang tersisa di badan kita. Kalau kita ngambil oksigen melalui paru-paru kita, masuk ke dalam sel, seluruh sel, berarti tidak bicara sakit A, sakit B, sakit C. Tulangnya, pankreasnya, semua. Karbon dioksidanya melalui paru-paru kita harus keluar sempurna. Tidak boleh ada karbon dioksida yang ada di dalam tubuh kita. Ketika air masuk, sama, sampahnya harus keluar semua. Jadi intinya apa? Energi pemanasan akan, boleh saya kalimat pakai sederhana ya, mijitin masing-masing sel. Seluruh sel kita dipijit sampai sehat kayak gitu. Jangan berpikir yang lain. Jangan berpikir ABCD nggak bisa, karena biarkan dia bekerja. Biarkan energi itu bekerja untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang ada dalam tubuh kita, baik di tulangnya, di livernya, di semua. Persoalannya adalah sama, nilai akademi kita punya. Jadi pertanyaannya akan tambah banyak. Sekarang kita punya artificial intelligence semua, Google-nya sudah ada, buka. Kalau boleh saya sampaikan, jangan percaya sama Setio. Ya, kita harus fair. Dan ada slide Pak Hekel. Saya mencoba cari apa itu pulse electromagnetic field therapy. Dan saya cari adalah mekanisme kerjanya. Ternyata ada di Google. Ternyata ada. Jadi bukan tidak ada. Sekali lagi, ini kesempatan buat kita. Ternyata ada mekanisme kerjanya. Tidak perlu kita ragu. Tinggal kita mencari. Makin sering kita mencari, berarti keraguan itu makin berkurang. Jangan scrolling TikToknya ya. Kalau scrolling TikToknya nggak dapet apa-apa nanti. Terus gitu. Tapi yang dicari adalah ilmiahnya. Ternyata, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ketika kita terapi dengan DDP, energi pemanasan, baru terapi saja,
Dalam hitungan menit ini sel kita sudah berubah. Dalam hitungan detik dan menit. Nitrik oksid meningkat, pemasukan ion kalsium meningkat, siklit JMP atau energi kita meningkat. Ini real. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, jangan ke seorang Setio, tanya ke literatur ini. Ini ada orangnya. Jadi kita fair. Bisa diterima? Bisa lanjut? Lanjut. Contoh sekarang. Ini adalah nitrik oksid yang barusan saya sebutkan. Nitrik oksid berarti untuk kita semua, untuk sehat kita, untuk kaya raya kita. Bismillah ya. Karena ini biang keladinya ada di sini salah satunya. Pulse electromagnetic field. Dikasih stimulasi nih, duduk dia dengan manis. Duduk manis, berdoa, ya Allah, saya ingin nitrik oksid saya berubah dalam tubuh kita. Untuk apa? Untuk bisa merangsang dan melakukan proliferasi dari tulang kita. Ada yang osteoporosis, ada yang osteoartritis, peradangan dan sebagainya. Di slide berikutnya, ternyata slide berikutnya saya langsung ambil kesimpulannya saja. Kesimpulannya, pulse electromagnetic field therapy menstimulir, merangsang osteoblast, proliferasinya dan melakukan diferensiasi melalui peningkatan nitrik oksid. Ada yang berani tepuk tangan ya? Jadi ini bukan kata si A, kata si B, tapi literatur. Jadi kita kuat. Oh, ternyata bukan cuma duduk doang terus sehat ya. Ada. Pak Eko, izin lagi, lanjut lagi supaya kesimpulannya saja. Lanjut. Dapat dipertimbangkan sebagai alat terapi dengan metode aman. Untuk apa? Untuk sakit A, sakit B? Tidak, tapi untuk banyak berbagai kardiovaskular disease termasuk gagal jantung, kardiak aritmia dan hipertensi. Selesai. Apakah harus? Tidak. Alatnya sama, alat listriknya sama, kira-kira tinggal nyalakan listriknya, pakai. Akademinya, sekolahnya ada di POW. Ikutin seperti ini sekarang kita BOP, ikutin kegiatan lain, ikutin Zoom-nya Selasa, Kamis, ikutin arahan, dapet. Saya doakan sembuh dan banyak cuan. Amin. Yang sama, langsung kesimpulan aja. Terima kasih. Tolong pertimbangkan sekarang. Masih ada yang minum amlodipin nggak setiap hari? Waduh, langsung aja. Terima kasih Pak. Saya nggak perlu tanya 2 tahun, 3 tahun, nggak usah tanya. Pokoknya lama. Kenapa? Karena instruksinya begitu. Instruksinya adalah harus minum setiap hari. Kalau tidak mati. Kalau tidak stroke, semua. Hipertensi tidak bisa disembuhkan. Hipertensi keturunan, jadi kita ikut ngalir semua. Makanya tidak akan pernah ada ketemu kata sembuh. Hari ini literatur 12 minggu. Jadi ini sebagai patokan, pembelajaran buat kita. Dok, ada batasannya enggak? Maka kita cari. Ini 12 minggu. Pulse electromagnetic field, mohon maaf, memperbaiki tekanan darah dan fungsi vaskuler dalam 12 minggu pada pasien-pasien hipertensi. Apakah amlodipin? Apakah ACE inhibitor, beta blocker? Bukan. Listrik menghasilkan energi panas. Hasilnya demikian. Michael, berikutnya kesimpulan. Ini lebih cantik lagi, merangsang jumlah nitrik oksid pada pasien apa? Diabetes. Sekarang angkat tangan yang diabetes. Berapa tahun Bu? Waduh, tepuk tangan dong. Sekali lagi kita lihat slide berikutnya Pak Haikal, karena ini bagus banget. Tolong perhatikan kadar gula darah puasa. Angka awalnya 237. Dengan DDP turun menjadi 127. Ada lagi yang, Dok,
Itu kan glukosa, itu kan kadar gula darah. Bagaimana dengan HbA1c-nya? Slide berikutnya lebih cantik lagi. Ini bangga banget buat saya. HbA1c-nya tadinya 10,46, turun 6,7. Apakah ini insulin? Ini DDP. Ini pulse electromagnetic therapy. Makanya saya katakan, kalau kita sombong, kalau kita pinter, ego kita tinggi, nggak sembuh. Kenapa? Karena kita ikut aja nanti. Kalimatnya bagus kan? Kalimatnya bagus banget keterangannya. Jangan lupa kontrol. Berarti jangan lupa diabetes. Jangan lupa hipertensi. Berarti kalau harus sering-sering kontrol, harus sering-sering biar laku obatnya. Pak Haikal, terima kasih. Lanjut Pak. Ini diabetes. Diabetes biasanya kebas dan lain sebagainya, gangguan saraf disebut sebagai neuropati. Pulse electromagnetic therapy mempunyai efek korektif langsung dalam hal memperbaiki saraf. Dengan komplikasi diabetes saja dengan mudah diselesaikan oleh energi pemanasan yang ada di DDP. Lanjut Haikal. Ini semangat banget saya kalau udah ini. Lanjut lagi. Dok, bagaimana dengan osteoartritis peradangan? Turun drastis. Lanjut Haikal, turun. Ini dua skala yang berbeda. Lanjut lagi. Demikian juga dengan perubahan yang lain, termasuk perubahan fungsinya. Osteoartritis peradangan sendi. Lanjut. Bagaimana dengan osteoporosis? Sama. Kita dapatkan hasil ini istimewa. Tolong perhatikan Bapak Ibu. Ini pasti jadi catatan penting buat kita. Why? Karena kita bicara stem cell. Energi pemanasan pulse electromagnetic therapy akan mempengaruhi mesenchymal stem cell yang ada dalam tubuh kita. Ini kasusnya osteoporosis, osteoartritis. Selesai dengan mudah. Boleh tepuk tangan. Kenapa demikian? Di slide berikutnya menggambarkan karena sering minum obat. Ini celakanya dari sini Pak. Kalau kita minum obat anti peradangan, anti sakit, maka terjadi osteoporosis. Dan kita hambat dengan pulse electromagnetic therapy atau energi pemanasan yang ada di DDP. Lanjut Pak, lanjut ini sederhana. Bagaimana dengan cancer? Gak usah ragu. Pakai duduk manis, ya Allah, saya ingin selesaikan cancernya. Ini jelas hipertemi, berarti energi pemanasan. Judulnya heat terapi. Ini bisa dikombinasikan orang dengan radioterapi, dengan kemoterapi, silahkan. Silahkan, saya tidak akan mengganggu itu. Tapi DDP dipakai. Dan DDP dipakai harus setiap hari. Artinya berarti DDP harus ada di rumah. Ini harus kita pikirkan baik-baik. Berikutnya Pak Haikal, sebagai penutup, tolong perhatikan. Kalau ada yang cuci darah, ini kejadiannya, ini akibatnya, selalu pengobatannya di sini. Saya ingin tolong pikirkan, ini adalah saya open supaya semua berpikir dan sama-sama mengambil kesimpulan. Saya ingin slide berikutnya ini diganti, treatmentnya diganti oleh Pak Haikal DDP. Pertanyaan dari Bapak Ibu, teman-teman mungkin bertanya, masa sih Dok? Saya ingin ngajak berenung, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Penyembuh, memberikan mesin cuci kanan dan kiri, namanya ginjal. Oke? Percaya itu kan? Pasti hebat kan? Sekarang saya bandingkan dengan mesin hemodialisa yang ada, yang dibuat oleh seorang manusia. Tolong pikirkan baik-baik ya. Yang satu diciptakan sama yang Maha Besar, 2 buah. Yang satu diciptakan oleh seorang manusia. Saya ingin memilih ke sini, Bu. Ini diciptakan, diperbaiki lagi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan dukungan doa kita. Amin. Slide berikutnya Pak Haikal, ini nanti ini adalah gelombang panjangnya dari belt yang ada. Mungkin suatu saat nanti kita ada. Lanjut lagi Pak Haikal, eksperimen. Ini juga sama, saking panjangnya keluar sedemikian rupa getarannya, berarti ke dalam juga sedemikian rupa. Jadi untuk mengurangi lemak, untuk menghajar apa-apa yang kejelekan di dalam, itu akan mudah karena DDP disertai dengan bel dan dilengkapi dengan
batu germanium untuk menghasilkan varin-varit karena bersentuhan dengan tubuh kita. Terakhir adalah ultrasonik. Ini tidak bersuara karena ultra, tapi terapi. Atomisasi seperti ini akan terjadi di badan kita. Berarti akan merubah fisika, akan merubah biokimia yang ada dalam tubuh seseorang. Sakitnya, di mana sakitnya? Sini. Pakai ultrasonik itu dimanapun. Buat ibu-ibu, buat yang pengen cantik, kolagen pakai. Karena ultrasonik dahsyat. Saya ngambil beberapa penelitian Pak Eko supaya cepat. Ini adalah penelitian ultrasonik di dalam otot. Banyak sekali penelitian, efektif. Sakit apapun selesaikan dengan ultrasonik. Dimanapun tempatnya kita bisa, karena dia bisa mobile kemana-mana di satu alat. Lanjut Pak Eko. Gambaran nyeri pada osteoartritis hal yang sama. Silakan. Kesimpulan sama. Memberikan. Dan ini adalah kekuatan buat kita, bukan kata si A, bukan kata si B. Setuju ya? Lanjut Pak Eko. Terakhir lagi, meningkatkan, nah ini yang saya katakan, meningkatkan kolagen kulit, meningkatkan elastisitas kulit kita. Jadi makin sering menggunakan ini, selesai. Tapi syaratnya harus setiap. Sekarang udah rajin, walaupun 2 hari sekali tapi ada di rumah ya. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Siap. Lanjut. Nah, ini kayaknya sih harus demo kali ya, sambil demo aja ya. Betul ya? Saya harus sambil demo aja, sambil persiapan demo. Bapak Ibu tolong pikirkan baik-baik. Karena ini ada di depan, kita sama-sama melihat kasatnya. Sekali lagi ya, jangan melihat fisiknya. Fisiknya adalah lampu LED. Tapi harus menjadi renungan buat kita adalah cahaya yang keluar dari alat ini. Nur yang keluar. Masya Allah. Yuk kita merenung, yuk kita belajar bagaimana cahaya ini bisa masuk dalam tubuh kita dan kemudian akan merubah. Saya ingin ngajak jalan-jalan Bapak Ibu. Ini ada biru, ada merah, dan ada magenta. Kalau Bapak Ibu teman-teman yang sudah pengalaman dahsyat, saya tidak akan kaget. Saya ingin merenung slide Pak Eko. Saya ingin mengajak ke matahari. Berarti ini adalah sumber cahaya. Allah SWT menyediakan sumbernya, Pak. Tapi kita dapat pembelajarannya itu hanya vitamin D. Selesai. Ternyata tidak. Ternyata menurunkan berat badan. Halo. Hai. Berarti tidak suka dengan matahari. Nanti saya sebut lagi tidak suka dengan matahari. Ternyata menurunkan tekanan darah. Oh, jadi waktu kuliah kemarin, waktu belajar kemarin kemana? Tolong simak baik-baik. Jadi banyak yang ditutup, banyak yang tidak kita dapat karena untuk apa? Untuk panjang sakit kita. Matahari kanker, dan kita nerima, tidak ada yang protes. Ternyata tidak, matahari menurunkan resiko kanker. Matahari sendi, matahari semua persoalan kita, termasuk mata, apalagi mata pencaharian. Jadi kita salah, semuanya salah. Makanya yang sakit bertambah banyak, karena tidak berkawan dengan matahari. Slide Pak Haikal, izin. Fotosintesa lewat. Ini pembelajaran, buah sayur lewat. Saya cuma ngambil satu pepaya. Pepaya, mohon maaf, tukang pepaya nggak ada yang bantuin promosi kan? Ini Google, ini artificial intelligence. Kalau ingin dapat lebih lagi di sini berarti tinggal klik di sini. Ternyata dahsyat. Allah SWT menitipkan dengan proses fisika. Fisikanya apa? Cahaya. Cahaya menyentuh daun pepaya, terjadi fotosintesa, menghasilkan buah pepaya dan dahsyat. Slide berikutnya Pak Eka. Dahsyatnya, lanjut lagi, bukan cuma buahnya, daunnya, bijinya, semua. Kalau Bapak Ibu punya S2, S-teler dan sebagainya alias pintar, ininya yang dipelajari Pak. Baru akan yakin. Bukan kata si A.
Seluruh persoalan termasuk kanker selesai dengan pepaya. Sekarang saya balik. Fohoway menghadirkan cahayanya. Ingat cahayanya yang kita renungkan cahayanya. Sudah disediakan di ruangan ini. Yuk kita coba. Tapi jangan banyak bertanya. Kalau banyak bertanya nggak jadi. Lakukan karena ini sudah terbukti. Baik, lanjut Pak. Lanjut. Ini cahaya. Mohon maaf, ini cahaya masuk ke tubuh kita. Sama ternyata. Lanjut Pak Michael. Yang menarik, tubuh kita. Kalau tadi saya bicara energi pemanasan dari kaki, kemudian terjadi panas, bergerak semuanya, seluruhnya. Sekarang ada lagi cahaya dari luar, ternyata diterima oleh sel kita. Seluruh sel kita punya reseptor. Artinya apa? Artinya nggak usah pakai teori, Pak. Oh, pakai Fohoway, pakai PDP itu harus nungging. Nggak usah. Karena seluruh sel ada fotoreseptornya ada. Dia akan menerima semua. Seluruh persoalan selesai. Penyakit kronis, luka, selesai. Itulah Fohoway. Balik lagi sekarang. Saya belum percaya. Cari untuk keyakinan kita. Slide Pak Haikal. Cari mekanisme kerjanya dari cahaya. Ternyata ada. Langkah berikutnya dipakai, Pak, untuk memperbaiki. Slide berikutnya lagi. Cari lagi. Diabetes. Bisa nggak? Kalimat singkatnya kalau boleh seperti ini ya. Bapak sakitnya apa? Diabetes. Sama? Yang diabetes apa tadi? Diabetes misalkan. Minumnya metformin, clemifene, dan seterusnya. Suntik insulin? Belum sampai suntik insulin. Nanti pembicaranya, pankreas ada di perut ini. Nanti salah lagi. Salahnya kanan kiri. Ternyata salah, kemarin di kiri, sekarang di kanan. Nggak usah pakai teori. Jemur di atas, sembuh. Jemur di dada, sembuh. Jemur di perut, sembuh. Karena cahaya diterima oleh badan kita, termasuk diterima oleh sel pankreas untuk mau bangkit kembali lagi normal. Boleh tepuk tangan. Slide. Bagus banget. Light terapi setengah sampai 1 jam setiap pagi, 4 minggu. Tapi syaratnya PDP-nya harus ada di rumah, at home. Jadi rutin. Slide berikutnya Pak. Udah selesai, jadi treatment, bisa sembuh. Lanjut. Nah, ini parah. Komplikasi diabetic foot, busuk, Februari 26, 2 tahun lalu. Slide berikutnya April, membaik. Gak pakai apa-apa, gak pakai betadine, gak pakai alkohol, gak pakai pisau. Tolong pikirkan baik-baik. Slide berikutnya Juni. Slide berikutnya lagi. Selesai. Lukanya ada di sini. Dan apa yang dilakukan? Hanya didekatkan cahaya. Gak pakai teori macam-macam. Ini diabetes. Kenapa sampai, mohon maaf, diabetes dari Februari sampai ke Juni. Slide berikutnya. Ini bukan diabetes, tapi ini adalah luka akibat gagal operasi. Saya tuliskan sebagai komplikasi bedah. Lukanya digigit tikus. Aduh. Busuk, masuk rumah sakit, dioperasi, ditambal, ngambil dari sini. Tempelkan di sini, hasilnya ini. Apa yang bisa dilakukan dengan PDP, Pak Haikal? 12 hari, Pak. 12 hari. Ibu, Bapak, ini harus kita renungkan. Yang sejelek itu bisa diselesaikan dengan mudah. Mudah-mudahan akan terinspirasi. Siapa ini yang mau demo? Wah, udah siap semua. Ayo, demo silakan. Supaya kita sambil itu Siap. sambil demo. Langsung cek darah. Cek darah siapa dulu? Ada 1 orang, 2 orang, 1 orang.
Kenapa harus dipraktekkan? Karena semua orang bisa melakukan.